mungkin nggak ngeposting ya. Kalau aku emang bukan tipe yang posting gitu. Palingan orang tahu aku punya tas apa aja waktu itu kan. Aku tergantung kantong. Kalau aku tuh bergaya sesuai dengan rezeki yang Tuhan kasih ke aku gitu ya. Ya kayak waktu SMA aku kan belum cari uang sendiri, udah cari uang sendiri tapi uangnya belum cukup untuk punya barang-barang branded gitu. Jadi ya waktu aku sekolah ya aku nggak punya sama sekali barang-barang branded. Barang branded yang aku punya itu pertama kali pas aku dapat job syuting sinetron, dan itu sinetronnya panjang, jadi aku punya tabungan lebih untuk beli barang branded. Baru aku mulai beli barang-barang branded, dan aku beli barang branded tuh nggak menjadikan itu sebagai lifestyle ya, tapi sebenarnya barang branded itu kebutuhan aku aja sebagai public figure gitu. Kita kan harus menjaga penampilan, terus ya udah jadinya karena rezekinya ada akhirnya dibeli gitu, tapi nggak jadi lifestyle yang setiap hari harus pakai gitu, enggak. Kata-kata selangit mahal atau murah itu kan relatif ya, tergantung rezeki yang kita punya gitu. Mungkin kalau melihat tas artis-artis lain menurut aku tuh mahal banget ya, mungkin karena aku tidak menghamburkan uang aku di tas doang atau aku di mana gitu. Tapi ada juga yang mungkin menurut orang lain mahal, padahal menurut yang lain itu biasa gitu. Jadi sebenarnya murah atau mahal itu kan tergantung rezeki dan uang kita ya. Jadi yang nggak bisa di-define mahal itu semana, murah itu semana. Ya tergantung kantong yang penting gitu. Terus tas sih, kalau sepatu aku nggak terlalu beli branded itu karena nggak terlalu kelihatan juga kan. Kalau tas kan dibawa kemana-mana, dan kebutuhannya kalau perempuan kan emang lebih ke tas karena banyak ya kita setiap hari pasti pakai tas kan, naruh barang apa segala macam. Kalau sepatu sih aku bebas. Tapi merek apa aja sih yang kamu punya? Ya ada berbagai macam merek gitu, tapi aku pun masih beli barang lokal sih gitu, karena menurut aku ya barang-barang lokal juga udah banyak yang bagus, walaupun harganya nggak mahal tapi bentukannya gitu sama kualitasnya tuh menurut aku nggak jauh gitu, kalaupun jauh tapi nggak jelek gitu. Jadi aku masih juga pakai barang-barang lokal gitu, sering banget malah kayak kalau ke lokasi atau kemana gitu biasanya aku juga masih pakai online shop atau barang-barang lokal gitu. Jadi pakai barang branded itu paling buat liburan gitu, atau kayak mau meeting ketemu sama klien atau apa baru pakai branded. Tapi kalau sama teman-teman atau yang aktivitasnya kayaknya kesana kemari gitu ya, pakai yang biasa-biasa aja. Perancis kali ya, aku juga nggak begitu paham sih itu brand dari mana, kadang nggak hafal juga ini dari mana itu dari mana. Cuma paling ya Perancis sih. Enggak sih, aku nggak ngikutin tren. Banyak tas-tas yang lagi ngetren gitu, hype gitu, aku nggak beli gitu karena aku sesuai kebutuhan gitu. Misalnya aku belum punya warna ini, aku beli gitu. Kalau misalnya warna itu aku udah punya tapi lagi ngetren ya aku nggak beli gitu. Tanggapan aku sedih banget sih. Menurut aku banyak orang yang nggak bisa berempati sama kebahagiaan orang lain, atau nggak bisa ngelihat orang lain bahagia. Kayaknya kalau nggak digangguin atau nggak dibully kayak nggak puas gitu ya orang ya. Aku tuh senang banget ngeliat video itu, dia pertama kali beli tas yang bermerek dari papahnya, terus dia nge-unboxing tas itu dengan sangat senang. Kenapa sih pada dibully? Perkara dia nulis itu adalah brand yang luxury, tapi menurut netizen itu nggak luxury lah. Luxury menurut orang itu kan beda-beda. Kalau menurut dia itu luxury, ya didukung, itu kan kebahagiaan dia, dan nggak dapet dia, dan nggak gampang dia dapet itu. Dia kan cerita papanya kerja keras banget untuk dapetin dia tas itu. Ya harusnya kita sebagai orang yang lihat orang bahagia, kita ikutan bahagia nggak sih? Makanya aku komen ke TikToknya dia, aku komen kayak jangan dengerin mereka ya, I'm so proud of you, tasnya bagus gitu. Kenapa sih gitu, kenapa punya waktu untuk ngatain orang atau ngebully orang gitu? Kenapa kita nggak bisa seneng aja gitu sama kesenangan orang lain? Kan nggak rugi juga gitu, malah rugi kalau kita gituin orang lain kan. Ya menurut aku cara dia menanggapi sangat dewasa, karena dia ngupload satu video penjelasan kenapa dia bilang tas itu luxury, karena memang harga tas itu luxury buat dia, nggak gampang buat dia ngedapetin tas itu. Papahnya bekerja keras untuk ngedapetin tas itu. Jadi ngebuat orang-orang tuh sadar bahwa nggak semua hidup orang tuh harus disamain sama kita gitu. Kalau misalnya orang dapat rezeki segitu menurut orang itu banyak,
ya terus menurut lo enggak, ya lo nggak usah ngoceh gitu, nggak usah ngomentarin nggak jelas gitu kan. Rezeki dari Tuhan beda-beda. Definisi kebahagiaan tuh di saat kita ngerasa cukup ya, kayak misalnya udah punya teman-teman yang baik sama kita itu udah cukup, punya keluarga yang selalu ada buat kita lengkap itu cukup. Bisa ya kayak anak-anak itu gitu, bisa melintas, udah bahagia itu udah cukup. Bahagia itu sederhana, tergantung gimana kita mensyukuri hidup kita sih. Semakin kita bersyukur pasti semakin akan bahagia gitu, tapi semakin kita ngelihat hidup orang yang di atas terus, yang akhirnya ngebuat kita ngerasa kurang, ya nggak akan bahagia gitu. Jadi jangan selalu ngeliat ke atas. Aku sih nggak ngeposting ya, kalau aku emang bukan tipe yang posting gitu. Palingan orang tahu aku punya tas apa aja waktu itu kan karena house tour kan, jadi orang lihat lemari aku, terus ada beberapa teman-teman aku yang mampir ke rumah gitu. Tapi kalau posting ya enggak, cuma kalaupun ada yang posting itu hak mereka, mungkin mereka seneng banget sampai akhirnya diposting dan itu kebahagiaan mereka, ya nggak apa-apa. Kalau aku kan emang nggak tipe yang posting gitu. Iya, jadi aku sedih banget sih kalau ngelihat hal-hal kayak gitu terjadi di sosial media kita dan masih terjadi gitu ya sampai sekarang, sampai aku akhirnya komen juga. Jadi ya aku sih cuma pengen bilang jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain karena ketikan kita yang nggak penting gitu ya. Mungkin satu kalimat yang menurut kalian tuh nggak penting atau ya udah cuma tinggal send aja, tapi itu bukan cuma sekedar notifikasi buat mereka. Mereka bisa jadi down, sedih, nangis, ngerasa nggak cukup, dan itu rasanya berat banget karena aku juga ngalamin bully dulu. Jadi ya jangan pernah menghabiskan waktu kalian untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain, karena apa yang kita lakukan tuh akan kembali ke kita. Jadi kalau kita mau hidupnya bahagia-bahagia aja, jangan pernah ngerusak kebahagiaan orang lain.